Bumi dibentangkan dan dihamparkan, tempat menetap dan sumber kehidupan. Quran surat kedua ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Selanjutnya, Quran surat ke-7 ayat ke-10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Selanjutnya, Quran surat ke-13 ayat ke-3. Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Nah, tafsiran yang lain, yukawiru itu artinya melilit, menggulung, atau memutar. Jadi, versi terjemahan lain yang benar tentang kalimat yukawiru adalah memutar malam kepada siang. Nah, sesungguhnya pada apa yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi bagi kaum yang mau berpikir, bukan bagi kaum yang mau terdoktrin istilahnya. Selanjutnya, Quran 20 ayat 53. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ini kan sudah jelas ya, air sebagai sumber penghidupan. Selanjutnya, Quran surat ke-41 ayat ke-9. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itu adalah Rob semesta alam. Oke, ini sudah jelas ya, ayat yang jelas. Bumi diciptakan dalam 2 masa. Hari kedua, bumi diciptakan dalam hari kedua. Baru kemudian matahari dan bulan. Itu disambungkan ke kitab Kejadian Genesis. Namun, teori sains itu mengatakan matahari dulu, dentuman besar matahari dulu baru bumi. Planet adalah pecahan matahari. Kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi mohonlah gunakan akal Anda untuk berpikir. Gunakan logika. Jika sains itu bisa salah, bisa benar. Jika Al-Quran, maka tak akan pernah salah. Jadi kalau ada ayat Al-Quran menyatakan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, hari kedua istilahnya, ya sudah, bumi diciptakan hari kedua, baru kemudian matahari dan bulan. Itu yang benar. Jadi logikanya, jika sains maka harus sesuai dengan Al-Quran, bukan sebaliknya kawan. Oke. Selanjutnya, Quran surat 43 ayat ke-10. Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap, dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Selanjutnya, Quran surat ke-51 ayat 48. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Ya toh? Nggak ada ceritanya kalau bumi itu dibulatkan tuh nggak ada. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bumi itu kami hamparkan. Tapi sekali lagi, orang yang sudah terdoktrin sains itu akan menyatakan, yo hamparan ya bisa dalam bentuk bulat. Ya Allah, ya akalnya digunakan berpikir, logikanya yang dipakai ya. Jika sains maka bisa salah, bisa benar. Jika Al-Quran maka tak pernah salah. Mohon itu kamu istilahnya, ya maksudnya gini ya, memang hidayah itu dari Allah gitu loh. Istilahnya walaupun aku istilahnya ya
ini memberitakan berita Al-Quran, tapi kalau Allah tidak mengendaki kalian mendapat hidayah, ya kalian nggak akan pernah bisa melihat ini, itu istilahnya kesadaran flat earth. Lagi-lagi Anda mengutamakan sains daripada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar istilahnya, yang malaikatnya itu mempersiapkan segala urusan, diturunkan di malam hari. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, nggak ada keraguan di dalamnya. Kenapa kalian harus mencocokkan Al-Quran kepada sains, ya Allah? Selanjutnya, Quran surat 55 ayat ke-10. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Ya kan, rata, datar, hamparan. Selanjutnya, Quran surat ke-78 ayat 1 sampai 14, ini agak panjang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, yang dalam hal itu mereka berselisih. Jadi sebenarnya orang-orang itu ya banyak yang berselisih istilahnya. Banyak yang berargumen, berdebat gitu kan. Tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Ya kan? Kelak mereka akan mengetahui. Coba kalimatnya, kelak mereka akan mengetahui. Padahal banyak orang yang berselisih. Tapi kelak mereka akan mengetahui. Selanjutnya kalimatnya perhatikan. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Bumi itu sebagai dataran? Yaitu, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Jadi semuanya itu berpasang-pasangan. Langit pasangannya bumi, matahari pasangannya bulan, siang pasangannya malam. Gaya tarik pasangannya gaya tolak. Kalau gaya gravitasi, gaya tarik doang. Logikanya dan pikirannya tuh dipakai untuk berpikir, bro. Oke, selanjutnya. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Ya, 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang tercurah. Jadi air hujan itu di Al-Quran ada 2 macam. Dari langit kami turunkan air, dan dari awan ada air yang tercurah. Biarkan ayat itu seperti itu. Oke, selanjutnya Quran surat ke-88 18-20. Dan langit bagaimana ia tinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia tegakkan, dan bumi bagaimana ia hamparkan. Ya Allah, semoga kawan-kawanku segera mendapatkan hidayah, istilahnya. Cobalah istilahnya menggunakan logika dan berpikir bahwasanya jika sains maka bisa salah, bisa benar. Jika Al-Quran maka tak pernah salah. Jika tafsir maka bisa salah, bisa benar. Jika ulama maka bisa salah, bisa benar. Jika mayoritas maka bisa salah, bisa benar. Jika minoritas maka bisa salah, bisa benar. Jika Al-Quran maka selalu benar dan tak pernah salah. Oke, istilahnya sebenarnya informasi ini tuh ya lama aku pendam gitu loh istilahnya. Jadi gua harap kalian itu istilahnya maulah memikirkan lah, dengan seperti domba-domba yang terdoktrin gitu istilahnya. Jadi mau memikirkan penciptaan langit dan bumi, cobalah dicek lagi. Sains itu kan ada kemungkinan salah toh bro, ada kemungkinan salah, mau dicek gitu loh istilahnya. Nggak usah pedulikan pekerjaanmu, nggak usah pedulikan apa profesimu, nggak usah peduli. Allah tuh maha pemberi rezeki, tenang saja istilahnya. Nggak usah pedulikan kamu punya gelar guru, gelar dosen, gelar profesor, nggak usah pedulikan itu bro. Kamu ujung-ujungnya UUD kok istilahnya, UUD, ujung-ujungnya dead, ujung-ujungnya tuh mati istilahnya. Kalian tuh memikirkan lagi penciptaan langit dan bumi, istilahnya hidup dalam kesadaran istilahnya, kesadaran sejati gitu loh. Kita bisa membedakan mana hoax, mana fakta istilahnya. Bisa membedakan mana ilusi, mana kenyataan. Oke? Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.